Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang layanan penerbitan sertifikat tanah pengganti atau lebih dikenalnya dengan layanan ganti belangko sertifikat tanah. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN ya, layanan penggantian sertifikat di kantor pertanahan itu ternyata ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu penerbitan sertifikat pengganti karena belangko lama. Nah, layanan penerbitan sertifikat tanah pengganti karena belangko lama ini dilakukan ketika belangko sertifikat tanah Anda masih menggunakan belangko lama ya. Nah, sertifikat zaman dahulu, sertifikat jadul, masih Depdagri ya, ataupun masih BPN ya, tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an, masih menggunakan belangko yang lama. Jadi Anda jika ingin mengganti belangko sertifikat tanah Anda tersebut menjadi belangko yang baru, nah Anda dapat melakukan layanan pemeliharaan data berupa penerbitan sertifikat tanah pengganti ya, karena belangkonya belangko lama. Nah, selain itu ya, sertifikat tanah Anda ternyata bukan hanya belangkonya saja yang lama, tetapi data atau informasi yang ada di dalamnya juga informasi lama. Misalnya telah terjadi perubahan wilayah, seperti telah terjadi pemekaran kabupaten ataupun kota, pemekaran kecamatan ataupun pemekaran desa ataupun kelurahan. Jadi sertifikat tanah Anda yang belangkonya belangko lama, ternyata sekarang sudah terjadi perubahan wilayah, tetapi tanahnya masih di situ ya, koordinat atau letak tanahnya masih di situ, sehingga teman-teman bisa melakukan kegiatan pemeliharaan data, dan ini sifatnya memenuhi azas mutakhir pendaftaran tanah. Segera dilakukan update data dengan melakukan permohonan sertifikat pengganti karena belangko lama. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena di kantor pertanahan tercatat ya riwayat dari belangko yang baru bahwa sertifikat ini merupakan proses penerbitan sertifikat pengganti karena belangko lama dari sertifikat nomor sekian, GS atau SU nomor sekian. Nah, itu semuanya tercatat, terrecord dalam aplikasi. Nah, yang berikutnya yaitu layanan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang. Nah, hal ini tentunya dilakukan ketika teman-teman kehilangan sertifikat tanah, tercecer, tidak tahu di mana, ataupun hilang karena ada musibah, kebakaran, ludes ya, dianggap hilang, banjir ya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Nah, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang cukup banyak, seperti surat keterangan hilang dari kepolisian, berita acara di bawah sumpah. Nah, kalau memang betul-betul hilang, nah, lalu dilakukan juga pengumuman di media cetak dan elektronik. Nah, untuk tata caranya saya sudah menerbitkan videonya ya, tentang bagaimana penerbitan sertifikat pengganti karena hilang. Teman-teman bisa melihatnya ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada layanan penerbitan sertifikat pengganti karena rusak, belangkonya rusak. Hal ini dilakukan ketika sertifikat tanah Anda yang Anda disimpan di rumah ya, secara fisik ternyata terjadi kerusakan belangko sertifikatnya ya, seperti sobek, kucel, ataupun kerendam air, tertumpah air. Nah, tapi masih terbaca nomor sertifikatnya, masih kebaca, GSSU-nya, subjek haknya masih kebaca. Nah,
ataupun ternyata dimakan rayap sebagian, ataupun sempat terbakar sebagian, tetapi secara fisik masih kelihatan ya. Nah, dengan kondisi yang tersebut ya, sertifikatnya rusak ya, Anda bisa melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena rusak, di mana salah satu syaratnya bukti sertifikat tersebut ya rusak itu dijadikan eviden, dijadikan bukti ya. Itu syarat utamanya. Walaupun tinggal sedikit, nanti dicocokkan, oh iya sertifikatnya rusak, dicocokkan di warkahnya ya, di buku tanahnya, di GS ataupun SU-nya di kantor pertanahan betul cocok. Nah, dilakukan penerbitan sertifikat pengganti. Nah, muncul sertifikat yang baru. Yang berikutnya ya, di sini ada layanan penerbitan sertifikat pengganti karena lelang eksekusi. Nah, terus yang berikutnya juga ada penerbitan sertifikat pengganti karena putusan pengadilan. Nah, di sini kalau sertifikat pengganti karena lelang ataupun putusan pengadilan, kebetulan saya belum pernah ada pengalaman di sini. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail dan informatif, tetapi layanan itu ada ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.